Shalom, selamat malam. Dari pelataran Gereja Toraja, Jemaat Rantepao, kami menyapa Anda dengan penuh kasih. Kembali kita berjumpa bersama dalam program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Budanita. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan satu kidung pujian. Selamat malam, saudara-saudaraku yang sungguh Tuhan kasih. Kita berjumpa kembali dalam Lentera Malam. Sungguh kita bersyukur karena Allah kita besar, memungkinkan kita berada dalam ruang virtual ini untuk bersama diteguhkan oleh firman-Nya, mengalami kehadirannya melalui sabda kebenarannya. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau Allah kami, Engkau yang mencipta dan memelihara kami, juga semesta yang Kau karuniakan bagi kami sebagai ruang untuk kami menjalani hidup dalam syukur kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di tengah rasa syukur dan sukacita sebelum kami beristirahat. Tuhan, kami lemah dan terbatas. Kami mohon pertolongan dan tuntunan bimbingan Roh-Mu yang penuh kuasa, agar kami semakin mengenal Engkau Allah yang Maha Besar dalam kehidupan kami, seperti apa yang tergambar dalam pemikiran pemazmur. Terima kasih ya Tuhan, layakkan kami oleh pengampunan-Mu dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sudah sangat familiar bagi kita, bahkan sudah ada dalam nyanyian, yaitu dari Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Firman Tuhan, terpujilah namanya yang senantiasa meneguhkan kita dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan, terutama dalam perjuangan untuk menjadi pelaku firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berharap melalui perenungan kita dari Mazmur pasal 23 yang akan ditekankan dalam nasnya, yaitu ayat 3b sampai 4a. Melalui tema dalam lembah maut pun aku dituntunnya, dalam lembah maut pun aku dituntunnya. Kita akan mengetahui penyertaan Tuhan yang sempurna bagi umatnya di hidup sekarang, bahkan juga sampai pada kekekalan. Dan dengan keyakinan yang diteguhkan itu, melalui pemazmur ini, kita akan ditolong oleh Roh Kudus untuk memiliki kesempatan bersaksi kepada banyak orang. Kita dikuatkan, kita diteguhkan untuk meneguhkan dan menguatkan sesama dan saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudaraku, ada orang yang berkata, saya tidak takut mati karena saya yakin akan masuk surga. Tapi yang saya takutkan adalah saat-saat menjelang ajal. Ya, sebagai orang yang mengaku percaya pada Yesus Kristus, yang tentunya percaya pada kematian, kebangkitan, dan juga kenaikannya ke surga, kita dimungkinkan untuk menantikan saatnya masuk surga. Tetapi mungkin iman kita bisa saja goyah di tengah penantian itu, sehingga timbul rasa takut, rasa khawatir, sedih, menyesal, dan sebagainya pada saat-saat kita berpikir tentang kematian. Bagaimana kalau saya mati? Bagaimana saat-saat menjelang kematian itu datang? Kita tidak perlu malu untuk mengakuinya. Adalah wajar jika kita merasa takut pada, kemungkinan ada rasa sakit ketika kita menjelang ajal. Atau kita bisa merasa sedih karena ada perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin juga kita merasa khawatir karena keadaan keluarga kita yang masih belum siap untuk kita tinggalkan. Dalam hal kemandirian misalnya, atau belum dewasa menghadapi persoalan. Juga bisa saja kita merasa menyesal atas kesempatan terbaik yang terlewatkan dengan sia-sia dan seterusnya dan sebagainya. Semua perasaan tersebut sangat manusiawi menghampiri orang-orang yang berpikir tentang kematian atau yang sedang menjelang ajal. Namun sebagai orang beriman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Seperti dinyatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, yang telah dikuasai oleh Roh Kudus Allah sejak pertobatan kita yang sungguh sewaktu hidup di dunia. Pertobatan yang sungguh pasti membuka peluang karya Roh Kudus mengubahkan kita menjadi anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 36, Efesus 5 ayat 8, dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 mengatakannya. Anak-anak terang adalah semua petobat dalam Yesus yang memberi diri dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus sedemikian rupa sehingga kemanusiaan kita disalibkan dan dimatikan dari hari ke hari menuju hidup baru dalam terang yang terus-menerus disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus Allah. Pada akhirnya ketakutan dan kekhawatiran akan saat-saat menjelang ajal atau pemikiran tentang kematian benar-benar dihapuskan oleh kuasa kasih-Nya. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Saudaraku, hal tersebutlah yang pasti menjiwai pemazmur untuk menyanggupkan dia menggubah sebuah mazmur indah dan berpengaruh menguatkan miliaran manusia di muka bumi ini selama berabad-abad. Keindahan Mazmur 23 tak diragukan lagi, terutama di saat-saat keadaan hidup kita terpuruk dalam berbagai pergumulan. Mazmur 23 ini menggambarkan tuntunan Allah yang setia sejak kita hidup di dunia secara keseluruhan. Ayat 1b sampai 3 dan ayat 5 sampai 6a menyatakannya. Sampai ketika kita menjelang ajal, ayat 4a. Bahkan hingga kita tiba di rumah Bapa di sorga.
sepanjang masa, kekal abadi, yaitu ayat 6b. Pemazmur mengungkapkan keyakinan imannya bahwa ia tidak akan kekurangan apapun bila berada dalam pimpinan Tuhan yang mengembalakannya. Hal tersebut karena pemazmur senantiasa berpikir bahwa Allah yang dipercaya dan diturutnya itu adalah Allah yang sempurna. Ia berdaulat atas hidup mati pemazmur, sama berdaulatnya Allah terhadap alam semesta yang ditempatkan sebagai sarana penunjang kehidupan manusia agar senantiasa memuliakan namanya. Oleh sebab itu penyerahan pemazmur sangat mutlak dan tak tergoyahkan. Bila pemazmur menyatakan tentang rumput hijau dan air tenang yang menyegarkan jiwa, ayat 2-3a, maka itu bukanlah sekedar mengenai pemenuhan fasilitas duniawi, melainkan yang lebih mulia daripada itu, yakni jiwa segar serta tenang karena anugerah keselamatan kekal yang dihadiahkan kepada orang percaya kepadanya. Kita bisa membandingkannya dengan Wahyu pasal 7 ayat 17. Kehidupan manusia di dunia sementara saja. Menurut Mazmur 90 ayat 10 dalam doa Musa hanya 70-80 tahun. Sedangkan kehidupan kekal adalah selama-lamanya, tidak dibatasi oleh waktu. Allah peduli dan menyediakan kesegaran serta ketenangan melalui karya Allah dalam Yesus Kristus untuk kekekalan, apalagi untuk yang sementara. Oleh sebab itu pemazmur mengungkapkan tentang jalan benar yang penuh hikmat dan itu diperoleh karena tuntunan Tuhan ayat 3a. Penuh perlindungan dari bahaya kelamnya dosa ayat 4a. Dan juga penuh penyertaan ayat 4b. Dan penuh penghiburan ayat 4c. Karena segala kesadaran dan keyakinannya itu, maka pemazmur tidak merasa perlu mengejar popularitas diri dalam menjalani hidup karunia Allah. Sebab pemazmur meyakini bahwa urapan pengakuan menjadi anak Raja Sorgawi telah disediakan Allah, sang pemilik kerajaan sorga itu. Ayat 5a-b. Bahkan hal tersebut dipertontonkan Allah di hadapan musuh terbesarnya, yakni iblis yang akan selalu merongrong dan menggoyahkan iman pemazmur melalui pergumulan-pergumulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepenuhan hidup di dalam Dia pun, di dalam Allah pun dilimpahkannya kepada pemazmur yang sungguh meyakini kedaulatan Allah, ayat 5c. Dan semua keimanan pemazmur tersebut menolongnya untuk menyerap pikiran dan hati Allah, sehingga pemazmur pun dimungkinkan mempercayai bahwa hanya kebajikan dan kemurahan Allah belaka yang akan mengikuti hidupnya, ayat 6a. Pemazmur hendak menyaksikan bahwa peristiwa apapun dalam hidup sementaranya di dunia ini tidak akan membuatnya berpikir bahwa ada keburukan dari Allah. Sekalipun hal-hal berat tetap hadir mewarnai hidupnya. Baik penghinaan, penganiayaan, kegagalan, permusuhan maupun kepedihan karena dikhianati dan ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Namun semua dilihat oleh pemazmur sebagai hal yang baik bagi kehidupan percayanya. Baik hidup di dunia maupun untuk kesiapan menghadapi kematian yang menuju kehidupan kekal. Yaitu rumah Tuhan sepanjang masa, ayat 6b. Itulah yang dikaruniakan Allah kepadanya. Saudaraku, jika kita mau belajar dari pemazmur yang membuka diri untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah, maka itu semua akan dapat menolong kita menjadi tegar dalam menghadapi pergumulan hidup. Baik masalah ekonomi, hubungan-hubungan, pekerjaan, masa depan, dan semua yang kita hidupi di dunia, maupun duka karena ditinggalkan atau kehilangan orang atau sesuatu yang berharga atau jadikan kita tempat bergantung. Karena kedekatan hidup pemazmur kepada Allah membuatnya menyerap hati dan pikiran Allah yang maha besar, maha agung, maha kuasa, dan maha kudus. Maka peristiwa apapun yang dialaminya di dunia ini dipandang pemazmur seperti cara Allah memandangnya. Allah mengajar dia bagaimana memandang kehidupan dan dunia ini. Oleh sebab itu, sama seperti pemazmur, kita dapat meyakini bahwa di lembah maut sekalipun aku dituntunnya. Allah akan senantiasa menjadi kekuatan penghiburan sejati bagi kita miliknya. Dia akan memiliki kita secara seutuhnya, setiap anak-anaknya. Dan kekuatan penghiburan yang terus-menerus diteguhkan di pengharapan kita oleh pertolongan Roh Kudus akan dimungkinkan olehnya untuk kita tularkan kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling kita dalam hidup kita.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui keteguhan pengharapan dalam Yesus yang terpancar dari kehidupan kita, setiap anak-anak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Kami mau belajar memandang Engkau seperti pemazmur, sehingga hidup kami dikuatkan, diteguhkan untuk menguatkan dan meneguhkan orang lain. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai tantangan, bahkan maut sekalipun, kami dapat mengatakan, di lembah maut sekalipun, aku dituntun oleh Allahku yang maha besar dan maha sanggup. Kuatkan kami semua Tuhan menjalani hidup, terutama di tengah berbagai pergumulan-pergumulan dan tantangan. Biarlah hanya Tuhan saja yang akan dikenal oleh banyak orang melalui karya-karyanya dalam kehidupan orang percaya. Dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama. Kiranya firman Tuhan itu memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kehidupan kita selanjutnya. Sampai berjumpa dalam program Lentera Malam selanjutnya. Salam sehat.